Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qadir, al halimil satir, laisa libtidai awal walal intihai akhir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ittakhadallahu min afsahil qabail wa sanil anasir. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil akhir. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-87. Mal arifu man idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi. Tidaklah disebut orang ahli ma'rifat seseorang yang tatkala isyarah maka menemukan Allah yang hak itu lebih dekat kepadanya daripada isyarahnya. Balil arifu man la isyaratalah li fanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi suhudi. Tapi orang ahli makrifat itu seseorang yang sudah tidak memandang isyarah lagi karena fananya dia dalam wujudnya Allah, wantiwaihi fi suhudi, dan segala sesuatu terlimputi dalam kesaksiannya kepada Allah. Pada bagian yang dahulu dibahas orang tidak bisa melakukan taat kemudian jika dia mengupayakan dan bisa semangat lagi untuk melakukannya, maka penyesalannya karena tidak melakukan taat itu benar. Kalau tidak seperti itu berarti penyesalannya itu salah. Dan saat ini membahas orang yang makrifat dan belum makrifat. Sebagaimana di dalam bagian dahulu, bagi orang awam atau baru masuk ke ilmu hakikat, dia masih terhijab cahaya dunia dan terhijab dengan sifat-sifat syaitoni, sifat syahwat dirinya. Sedangkan orang yang pertengahan atau sairun yang berjalan di jalan Allah, itu dia sudah mengalami cahaya hakikat. Tetapi cahaya hakikat ini masih menghijabnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia masih memandang cahaya hakikat ini. Dan selanjutnya orang yang telah makrifat atau wusul kepada Allah, ini dia sudah tidak memandang isyarah itu lagi. Dia larut dalam kenyataan yang ia alami. Dia sudah fana fillah. Segala sesuatu penglihatannya sudah hilang, dirinya hilang. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha, tiada ilah dalam dirinya, sudah lenyap dirinya, sifat dunia, sifat-sifat syaitan dan sebagainya lenyap dalam dirinya. Yang ada pandangan dia hanya Allah semata. Jadi ketika dia
dalam keadaan sesuatu yang tidak baik, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia tidak melihat ujian dan musibah itu sehingga merasa sedih, tidak. Dia melihat di balik itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik ujian itu ada hikmah-hikmah yang tersembunyi, dan itu merupakan sifat kemahaperkasaan Allah, menunjukkan akulah yang maha perkasa, kamu tiada apa-apanya. Memang dirinya sebetulnya tiada, sebetulnya tiada, sebelum ada tiada, dan kemudian menjadi ada karena diadakan, maka selanjutnya akan tiada lagi. Karena itu sebetulnya semuanya selain Allah itu tidak ada baginya, bagi orang alim ma'rifat ini. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bahas tentang isyarah tauhid. Isyarah tauhid ini pengalaman hakikat. Nah, orang yang telah wusul kepada Allah tidak melihat pengalaman hakikat akan ini, tidak ia lihat sudah, karena yang ia lihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang yang masih berjalan rohani, dia masih melihat isyarah ini, pengalaman tauhid, pengalaman hakikat ini untuk menuju Allah, dan dia merasa pengalaman hakikat ini masih di bawahnya, belum sampai kepada Allah. Dan orang yang telah makrifat atau wusul tidak melihat segala sesuatu yang ada hanya Allah semata. Baik itu baik atau buruk, semuanya hanya Allah semata. Kalau yang terjadi sifat baik, itu merupakan sifat jamaluh, kemaha baikan Allah. Dan jika yang terjadi adalah sesuatu yang tidak baik, itu merupakan percikan dari sifat jalaluh, kemaha perkasaan Allah. Jadi bagi dia sudah tidak ada nama di dunia ini yang bisa dibuat menceritakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un, tidak berupa apapun. Tidak ada sebutan sifat di dunia ini yang bisa menggambarkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupainya. Tidak ada yang bisa terbersit dalam hati yang menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa tanpa kinoyo nopo cara Jawa. Jadi tidak bisa digambarkan sesuai dengan pengetahuan kita, karena pengetahuan kita itu sangat terbatas. Sebagaimana saya bicarakan di bagian terdahulu, saya melihat tembok di belakang tembok sudah nggak tahu. Di dalamnya tembok ada apa saja, tidak tahu. Itu keterbatasan manusia. Begitu kita ini sekitar kamar ini, apalagi kita akan melihat alam semesta. Banyak rahasia kita sangat tidak tahu. Apalagi sang pembuat alam semesta, ya sama sekali tidak terjangkau oleh kita. Itu maha qadim istilahnya, kekal. Bagi orang arif, hati selain Allah, selain yang qadim itu tadi, segala sesuatu kalau bisa belum menyampai pada masalah pada qadimnya, maka itu belum sempurna dan masih palsu walaupun benar.
walaupun teorinya muluk-muluk, kalau belum sampai kodim itu masih palsu. Jadi kita berupaya semuanya harus sampai ke kodim. Kalau masih berupa akal, hasil pemikiran manusia masih palsu. Kalau belum nyampe kodim, itu bagi orang yang telah arif billah. Siapa di antara itu bisa dilihat sendiri. Akan melihat segala sesuatu yang bersifat dunia ini hanya kepalsuan belaka, hanya fata morganya belaka, karena yang hak, yang benar, ya sebenar-benarnya benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selain itu adalah palsu. Dan Allah tidak bisa terdeteksi oleh apapun. Berarti itu adalah kodim. Berarti segala sesuatu kalau belum nyampe kodim berarti masih palsu. Seorang arif billah ketika ditanya apa itu fana? Fana, ia jawab adalah muncul atau terlihatnya sifat keagungan dan kemegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya, sehingga hamba tersebut jadi lupa dengan dunia ini, lupa tentang akhirat, dengan akhirat lupa dengan derajat dirinya, lupa dengan makomnya, lupa dengan halnya. Juga lupa dengan akalnya, lupa terhadap diri sendiri, lupa juga terhadap fananya dia. Kalau fana juga lupa. Karena apa? Segala sesuatu sudah dia lupakan. Karena dia tenggelam dalam takzim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia fana fillah, tenggelam dalam sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang lenyap segala sesuatu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi segala sesuatu akan lenyap, tiada kekuatan, tiada daya dan upaya, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Selama ada ilah, ada yang lain dalam dirinya, itu masih palsu. Kalau sudah lenyap semuanya, yang ada hanya Allah, itulah baru yang asli. Demikian, semoga bermanfaat dan kita bisa menempuh jalan ini dan diridhoi Allah, dikaruniai anugerah dalam menempuh perjalanan ini sehingga sampai sukses usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.